Minggu lalu Senin langsung saya siapkan firman, saudara. Minggu selesai saya langsung doa, Tuhan apa yang saya harus sampaikan. Tuhan baik langsung berikan topik apa yang kita akan share pagi hari ini, yaitu Petrus di dalam kita, saudara. Kita tahu Petrus adalah salah satu murid, 12 murid yang Tuhan Yesus pilih. Amin, saudara. Nah, kita melihat di antara murid Tuhan Yesus, dia paling banyak dah tingkah lakunya, saudara. Paling dulu cepat cetus dulu. Ada pertanyaan dia dulu yang bilang. Yang lain malahan ikutan. Ini Petrus orangnya, maaf kata, kalau ngomong nggak lewat otak dulu. Namun saudara, kita melihat, saudara, apa yang terjadi dalam diri Petrus sebenarnya ada di dalam kita. Kitab Markus, Injil Markus dikatakan adalah sebenarnya memang ditulis oleh John Mark, yang salah satu muridnya ikut Rasul Paulus tengah jalan, dia tidak mengikuti lagi. Akhirnya dia mungkin bertobat dan kembali. Dan dikatakan menurut tradisi adalah Petrus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada John Mark ini, Markus. Dan Markus menulis salah satu Injil, yaitu Injil Markus. Dan Injil Markus ini berbeda. Ya, kalau kita melihat 4 Injil, kita melihat 4 Injil menuliskan tentang Tuhan Yesus yang dari segi yang berbeda, perspektif yang berbeda. Matius bicarakan Yesus sebagai raja. Maka kita lihat silsilah dari Matius adalah silsilah anak Abraham, anak Daud. Daud itu raja yang menggenapi nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai raja yang meneruskan tahta Daud ayahnya. Nah, kalau kita lihat Injil Lukas itu kita melihat silsilahnya juga menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Dan lucunya, saudara, di Injil Lukas itu silsilahnya ditulis sampai anak Adam, anak Allah. Jadi di dalam Lukas diperlihatkan Yesus sebagai manusia, anak manusia seperti kita. Injil Yohanes, saudara tahu persis, pada mulanya adalah firman itu adalah bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Silsilahnya ditelusuri sampai kekekalan. Dia adalah anak Allah, disamakan dengan Allah. Jadi 4 Injil ini nggak kebetulan. Nggak kebetulan ditulis dengan sedemikian rupa. Silsilahnya aja berbeda. Karena dilihat dari segi yang berbeda. Namun saudara tanya, bagaimana dengan Markus? Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah. Nah, Petrus yang lucu, saudara, waktu menceritakan mungkin kepada Markus ini, dia melihat Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan sebagai hamba yang setia melayani. Saudara, kalau pelajari Markus, saudara lihat tidak ada kata Tuhan yang muncul di Markus. Yang lain ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi Markus tidak ada Tuhannya. Kenapa? Karena dia digambarkan sebagai hamba. Oleh karena itu juga, makanya kita melihat Markus adalah kitab seketika, istilah Injil seketika. Kenapa Injil seketika? Sebab kita akan melihat, maaf bahasa Indonesianya mungkin tidak mencerminkan, tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, kita melihat tuh setiap kali Markus tulis seketika terjadi. Usir setan, seketika itu setan pergi. Doa, seketika itu terjadi. Jadi kita melihat, saudara, yang saya mau berikan suatu pewahyuan. Hati hamba, melayani sebagai hamba adalah kunci untuk menerima janji Tuhan dengan seketika. Amin. Dengar baik-baik, saudara. Di dalam Markus menceritakan jika orang memiliki hati hamba dan melayani Tuhan dengan hati yang lemah lembut, dengan rendah hati, itu membuka pintu surgawi, mendatangkan berkat dengan cepat. Amin. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Ini pewahyuan luar biasa, saudara. Amin, saudara. Luar biasa Markus. Meskipun cuma 16 pasal, tapi Markus adalah Injil kuasa, kalau saya katakan. Is the power, gospel, powerful gospel, power. Jadi Injil
kuasa saudara yang ada di dalam Markus. Oleh sebab itu saudara, kita akan melihat beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Yang saya mau menarik suatu perhatian yang luar biasa, yang dalam praktis saudara kita melihat apa yang terjadi di dalam Petrus. Petrus dipanggil oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Setelah doa semalam suntuk, Tuhan pilih 12 murid dan salah satunya adalah Petrus. Saudara, suatu panggilan itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara lahir, Tuhan sudah panggil. Amin. Bukan sudah panggil saja, tetapi Tuhan sudah tentukan posisi saudara di dalam tubuh Kristus. Itu sudah sebelum dunia dijadikan tuh kita semua sudah ada panggilan semua. Ya, saudara tanyakan, apakah ada panggilan? Ada di dalam hidup saudara. Namun panggilan saja tidak cukup, harus menanggapi panggilannya. Petrus adalah seorang murid Tuhan yang menanggapi. Sebab waktu Yohanes di kitab Injil Yohanes pasal 6, di mana waktu Tuhan Yesus menyatakan meminta suatu full commitment, memberikan hidup keseluruhan, mengadakan suatu perjanjian yang kekal bersama dia. Yohanes 6 saudara, bicarakan tentang roh hidup, tentang darah manusia, anak manusia yang harus kita minum. Itu saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu banyak saat itu saudara. Saya pernah ceritakan tentang hal ini. Dan mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Yohanes itu. Tentang perjamuan kudus. Tentang apa? Tentang makan roti anak manusia, minum darahnya. Mereka ngerti. Mereka ngerti apa maksud Tuhan Yesus. Maksud Tuhan Yesus adalah adakan perjanjian dengan saya. Komitmen yang penuh. Nah, ayat 66 dikatakan, sejak saat itu dengar, banyak murid Tuhan Yesus meninggalkan dia. Karena mereka bilang, siapa yang bisa tahan atas pelajaran ini? Mereka tidak sanggup saudara. Sehingga mereka apa? Tinggalkan. Sehingga mereka tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan amin saudara. Kita tetap mau ikut. Amin saudara. Baik suka, baik duka. Amin saudara. Kita terus mengiringi Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi saudara? Kita melihat panggilan pertama di dalam kehidupan Petrus. Mari kita melihat terdahulu di Injil Lukas pasal 5. Kita tahu pada suatu hari, ayat 1, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang memutu jala-jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon. Berarti Tuhan Yesus sengaja memilih perahu Petrus. Dia duduk di sana, dia pakai perahunya, lalu dia mengajar orang banyak di atas pantai. Dia banyak karena dia perlu satu tempat yang jauh dari masa itu. Dia pinjam perahunya siapa? Petrus. Dan dia mulai mengajar kepada banyak orang. Setelah itu saudara, kita tahu ceritanya apa yang terjadi. Setelah selesai, Tuhan Yesus mengajar, kemudian dia berkata kepada Simon, ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau bahasa aslinya, tebarkan jala sebelah kanan. Kemudian Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Berarti kita melihat saudara Petrus ini dalam keadaan stres. Siapa yang ada keadaan stres? Menjala, tangkap ikan semalaman, teri pun nggak dapat istilahnya. Stres, besok paginya apa yang terjadi? Tuhan Yesus pinjam lagi perahunya. Dia bilang, aduh, udah nggak dapat, buat pinjam lagi perahu, nggak tahu Tuhan Yesus nih gratis atau bayar nggak sih? Ya kan kita selalu pikir gitu kan. Tapi Tuhan Yesus, kami dengar baik-baik saudara. Saya mau dengar saudara baik-baik ini ke bawah Yuhan. Tuhan Yesus tidak pernah hutang kepada kita. Dengar. Sewaktu dia suruh Simon, tebarkan sebelah kanan. Simon angkat ikan. Wah! Tiba-tiba ikannya banyak. Ini hari udah siang. Nelayan tahu siang tuh nggak ada ikan. Tetapi Tuhan bisa perintahkan ikan masuk ke jala. Tangkap. Nggak kuat Petrus angkat.
Panggil yang lain, tolong nih, waduh ini ikan banyak, nggak kuat. Saudara ada nggak nih persembahan di gereja, kita nggak kuat ambilnya, kantong perpuluhan saking beratnya, mungkin bukan duit tapi emas, sampai pecah jebol, nggak kuat keangkat. Tetapi saudara, sesuatu yang luar biasa apa yang terjadi, saudara lihat, saya mau saudara perhatikan ini. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi dariku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, bertahun-tahun saya nggak ngerti, saudara. Kenapa melihat berkat banyak, kemudian katakan aku tidak layak, jauh daripadaku Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa. Saya bilang, Tuhan kenapa Simon setelah diberkati ikan begitu banyak, seharusnya puji Tuhan, Tuhan luar biasa, tetapi dia bilang, Tuhan jauhkan aku, jauhkan dariku, aku tidak layak. Saya mulai tanya kepada Tuhan, ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama, yang seperti kita semua. Mungkin saat Tuhan Yesus memakai kita, memakai barang kita, dan kita berkorban, pakai perahu kita lah istilah, mobil kita yang terbaik Tuhan pakai ini sebentar, pinjamlah ya buat orang, mengantarin orang susah, pinjam mobil kita. Mungkin di dalam hati Petrus masih belum rela, hitung-hitungan, masih pakai sengpoa hitung-hitungan. Tuhan, aduh, gue udah korban nih, malam gue udah gak dapet ikan, lu pakai perahu gue lagi nih. Tapi waktu Tuhan Yesus nyatakan, haleluya, amin, bahwa siapa yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak membayarnya, tidak mengupahnya. Katakan amin, saudara kiri kanan, amin. Sudah, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bahasa Inggrisnya, we can never outgive God. Kita tidak bisa memberikan lebih apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Katakan amin, saudara. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, konsep kita inilah yang selalu membuat kita terhalang. Makanya waktu Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus memberkati dia merasa malu. Dia merasa hatinya, jiwanya begitu kecil. Dia merasa tidak layak. Aduh Tuhan, Engkau tahu hati saya. Saya ini masih hitung-hitungan, masih tidak percaya kepadamu. Sehingga waktu Tuhan Yesus memberkati dia, lebih dari harganya, lebih dari ongkos, lebih dari apa yang mata yang kita tidak lihat tadi kita ngakui, telinga yang kita tidak dengar, semua yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Di situ Petrus tersungkur dan bertobat, menjauh dari aku. Tapi apa yang terjadi, saudara lihat, luar biasanya, saudara dengar. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan mencela manusia. Tuhan memanggil mereka dan mengatakan, sekarang kamu jangan takut. Kalau engkau melayani aku akan mencukupi lebih dari apa yang kau butuhkan. Kalau engkau berikan yang terbaik, aku tidak pernah tidak mengembalikan yang lebih baik lagi. Amin, saudara. Katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, luar biasa. Oleh sebab itu setelah berikutnya apa yang terjadi, sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, ayat 11, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka langsung menanggapi panggilannya. Kenapa mereka menanggapi panggilannya? Karena mereka lihat, apalagi Simon melihat mukjizat berkat Tuhan yang luar biasa, yang diberkati secara ilahi, saudara. Saudara dengar, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai menerima berkat secara ilahi. Katakan amin. Amin. Kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus tekad. Tuhan tidak pernah kekurangan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan bicara, marilah kita berikan yang terbaik. Kedua, saudara, kita akan melihat, haleluya, hari ini kita akan melihat Petrus terus. Amin, saudara. Saya senang tentang Petrus ini, luar biasa. Sebab dia ada di dalam kita semua. Kita sering hitung-hitungan, aduh waktu pagi gua masih senang tidur, aduh melayani Tuhan, waktunya kok susah amat. Itu semua adalah harga kalau kita katakan, Tuhan, Engkau telah berikan yang lebih baik bagi kita. Kedua,
Pewahyuan tentang identitas Matius. Dari ini saya luar biasa, saudara. Matius pasal 16. Sekali lagi Petrus menjadi bintangnya, saudara. Petrus ini memang luar biasa. Dia cepat cetusnya, tapi dia juga cepat dapat berkatnya. Saat ini, saudara, saya mau saudara lihat ini ayat, berapa ayat di sini yang luar biasa. Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah? Saudara, murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan pagi, siang, malam, berapa bulan, saudara. Mereka masih nggak tahu identitas Tuhan Yesus yang sebenarnya. Aneh, saudara. Jangan bilang mereka, kadang kita sudah ke gereja, kita masih belum begitu mengenal siapa nih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun anehnya tidak menyatakan dirinya, malahan tanya kepada muridnya, siapa sih kamu kira aku siapa kira-kira? Lucu kan istilahnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak jelaskan kepada muridnya, aku anak Allah. Tahu nih, aku Mesias. Tetapi dia tidak katakan, saudara. Ini lucu. Karena Tuhan Yesus tahu ada hal yang dia tidak bisa menyatakan kepada mereka secara pribadi. Dia butuh Bapa yang di surga menyatakan kepada mereka. Amin, saudara. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita tidak bisa menyatakannya. Tetapi kita doa supaya Tuhan yang menyatakan. Amin. Katakan amin. Amin. Saya rasa kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Ada kata-kata yang sulit untuk kita nyatakan. Memang demikian. Tuhan sengaja membuat seperti itu. Karena Tuhan mau kita mengandal Dia untuk menyatakan kita. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara? Lihat, saudara. Siapa yang cetus? Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi kata-katamu, siapa aku ini? Orang lain, murid-muridnya katakan gini, orang bilang Tuhan engkau tuh Yeremia. Oh, orang bilang kau salah satu nabi. Orang bilang kau ini, orang bilang kau itu. Yesus tanyakan, tapi siapa yang engkau bilang aku ini? Who do you think I am? Siapa sih? Pernah nggak, saudara? Mungkin waktu pada saat ini saya tanyakan kepada saudara, siapa sih Tuhan Yesus di dalam dirinya? Siapa sih dia? Murid Tuhan Yesus yang siang malam melihat mukjizat, mereka bingung pertanyaan Tuhan Yesus. Cengang, nggak tahu bagaimana jawabnya. Karena mereka tidak pernah memikirkan tentang identitas Tuhan Yesus. Mereka hanya bilang, ya buat ikut-ikutan. Tapi Tuhan mau adakan suatu hubungan pribadi. Simon Petrus langsung menyeletuk, katakan, Petrus, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang luar biasa, sudah. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui identitas Tuhan Yesus sebenarnya. Bahkan para ahli Taurat, Farisi yang pelajari firman siang dan malam, mereka tidak kenal Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus muncul. Sedangkan mereka sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Pada saat Mesias datang, mereka nggak kenal. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, atau lebih tepatnya diberkatilah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pewahyuan tentang Allah, tentang hal-hal ilahi tidak bisa diajarkan hanya di sekolah Alkitab, tetapi membutuhkan suatu pewahyuan dari Allah ke atas kita. Amin, katakan amin, katakan amin, haleluya. Suatu pewahyuan di mana Tuhan menerangkan mata hati kita. Tiba-tiba kita melihat sesuatu yang benar, sesuatu yang ilahi. Itu bukan diajarkan oleh manusia. Kita semua yang lahir baru, yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba lahir baru, kita dirubah, mata kita terbuka. Makanya saudara, setiap anak Tuhan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan di
Surga tidak ada cucu. Allah tidak ada. Allah hanya ada. Meskipun anak kita lahirkan ada di keluarga Kristen, tapi mereka secara pribadi harus berjumpa Tuhan secara pribadi. Kristenan tidak bisa diturunkan, tetapi harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal Dia secara pribadi. Lihat saudara kemudian ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Suatu pewahyuan mendatangkan suatu otoritas rohani. Dengar baik-baik. Pewahyuan mendatangkan otoritas rohani. Pada saat Petrus mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Mesias, kemudian apa Tuhan Yesus katakan? Engkau diberkati. Kenapa engkau diberkati? Karena di atas batu karang, di atas pewahyuan ini, di atas penyataan Tuhan Yesus dirinya kepadamu oleh Allah Bapa, di atas pewahyuan, aku akan mendirikan jemaat. Karena pewahyuan ini di mana maut tidak dapat melawan. Dan orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal apa yang Dia lakukan, diwahyukan, saudara, tidak ada alam maut yang bisa menjamah kita lagi. Amin. Petrus di sini, saudara, batu karang ini, kalau bahasa Yunaninya dia ada feminin, ada maskulin. Ini bukan Petrus sebagai manusianya. Batu karang ini yang dikatakan adalah pewahyuan, penyataan Tuhan kepada diri saudara secara pribadi. Makanya luar biasa. Kenapa ini penting, saudara? Saya mau katakan, yang simpelnya saja, saudara, pewahyuan di mana Tuhan bicara kepada saudara secara pribadi, itu suatu pewahyuan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dengan pegang itu, saudara, janji itu, alam maut tidak bisa menghalangi. Amin, saudara. Misalnya, saudara sakit atau saudara mengalami kesulitan dalam keuangan. Kemudian pada satu saat saudara sedang berdoa, seperti tadi Ibu Lani bicarakan sesuatu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan bicara. Pewahyuan ini akan terjadi. Sudah tahu apa yang terjadi? Berdasarkan pewahyuan itu, saudara tidak takut lagi alam maut bisa mencurinya. Tetapi pasti Tuhan genapi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau saudara mengerti, lebih banyak kita mengenal Tuhan, lebih dalam kita bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi? Lebih besar otoritas dan kuasanya di dalam kita. Amin, saudara. Kedatang otoritas rohani, berkat rohani, kemudian apa yang dikatakan? Ayat 19, lihat. Pewahyukan mendatangkan otoritas, mendatangkan berkat. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Pewahyuan, otoritas, berkat. Sudah luar biasa, sudah. Setelah menerima pewahyuan, Tuhan katakan, sekarang aku berikan kau kunci. Kunci apa? Mengikat dan melepas. Luar biasa. Bayangkan otoritas ini, saudara. Petrus bisa mengikat sesuatu dalam hanya, dan sesuatu pasti terjadi di alam jasmani. Itu Petrus. Makanya di Kisah Para Rasul, waktu dia dipenjarakan, dia bisa lepaskan, dia doa, sesuatu terlepas karena ada otoritas sudah terjadi. Betul? Sewaktu Ananias dan Safiras berusaha untuk mengibulkan, dia katakan, Safiras, kamu bohong Roh Kudus. Blak mati, mengikat, melepas. Kuasa otoritas Petrus luar biasa. Kenapa? Karena dia dapat pewahyuan. Karena dia diberikan kunci untuk mengikat dan membebaskan. Saudara mau nggak? Mau nggak diberkat? Ya mau dong. Ingatnya, dalam nama Yesus, buka. Mengalir tuh bisnis. Nggak mau?
Nggak usah pinggir, Pak Yer tolong doain dong. Nggak usah, langsung Tuhan berkat, buka. Kenapa? Kalau Tuhan sudah mau berkati, amin saudara, tidak ada yang bisa menghalanginya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bagaimana saudara dapat kunci kerajaan surga? Mengenal Dia, mendapat pewahyuan tentang anak Allah, berarti mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Maka kunci yang lebih dahsyat akan diberikan kepada saudara. Praise the Lord. Luar biasa. Nah, lihat saudara, lihat berikutnya. Makanya saya bilang Yesus ini Tuhan kita. Kalau kita melihat Dia sangat aneh. Kenapa aneh? Lihat ayat berikutnya. Ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Nah kan lucu. Saya tanya, lucu nggak? Bukankah tujuan Tuhan Yesus datang adalah menggenapi nubuatan Dia sebagai Mesias? Nah sekarang Petrus dapat pewahyuan, Tuhan Yesus kau Mesias. Tapi Tuhan Yesus katakan, lu jangan kasih tahu orang. Lah, bukankah kita harus sebarkan? Kenapa kira-kira saudara pikir? Karena Tuhan Yesus mau mereka yang kenal Dia melalui pewahyuan dari Allah Bapa. Penyataan Allah Bapa sendiri, amin. Bukan dari seolah-olah pengajaran, bukan pengajaran itu nggak penting. Tetapi Tuhan tahu lebih penting adalah you pribadi mencari tahu siapa aku ini. Siapa Tuhan Yesus ini, saudara. Luar biasa. Pewahyuan hanya bisa datang secara pribadi. Itu hal yang kedua, saudara. Yang ketiga, Petrus dipengaruhi setan. Luar biasa ya. Pasal yang sama. Setelah Petrus dipuji Tuhan Yesus, diberkati kunci, saudara. Ayat berikutnya, ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Dengar ya, saudara mau saudara dengar ini. Ini adalah hal yang penting, saya mau saudara tangkapi dengan baik. Setelah itu, setelah Tuhan menyatakan, yaitu Bapa Surgawi menyatakan identitas kepada muridnya, Tuhan Yesus tahu. Itu timingnya. Karena sebelum ini Tuhan Yesus juga tanya-tanya, Bapak, engkau sudah mewahyukan nggak identitas saya kepada murid-murid saya? Akhirnya Bapa Surgawi menyatakan itu kepada Petrus. Tapi setelah itu dikatakan, Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia mulai ceritakan tentang hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Bahwa dia akan menderita, dia akan dianiayai, bahkan dia akan disalib, saudara. Dia katakan kepada murid-muridnya. Tapi Petrus ayat 22 menarik Yesus ke samping, menegur. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Positive confession. Saudara, bukan semua positif adalah Alkitabiah. Saya mau dengar saudara. Bukan semua kata kita itu positif adalah Alkitabiah. Karena Yesus katakan aku harus dianiayai. Is it negatif? Saya mau saudara pikir. Positif atau negatif? Negatif kan? Kalau dalam pandangan sekarang kita ajarkan kita harus positif. Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai dirinya. Kayaknya negatif. Dijauhin. Petrus katakan, tarik Tuhan Yesus. Tuhan, kok ngomong begini? Jauhkan, nggak bisa. Kau anak Allah. You kan Mesias. Tuhan tuh melindungimu. Nggak bisa terjadi seperti ini. Tapi apa Tuhan Yesus kata? Kita belajar, saudara. Makanya saudara saya mau katakan, firman Tuhan itu adalah patokan. Kita jangan hanya ikut pola positif, saudara. Saya khawatir banget. Sebab ini ada new age-nya. Bukan semua yang bicarakan Tuhan itu semua positif. Enggak kok. Wahyu banyak negatifnya. Kita mau berusaha berubah. Salah kita. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Saudara, saya mau saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia katakan apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Gawat enggak, saudara? Saya mau tanya, motif Petrus baik atau jahat? Dia nggak mau Tuhan Yesus menderita. Baik atau jahat? Baiklah. Tapi baik
bukan berarti dari Tuhan. This is powerful. Ini adalah hal yang saya tahu bertentangan dengan banyak pelajaran di gereja saat ini. Kita hanya confess yang positif. It's wrong. Kenapa lihat Tuhan Yesus? Tanya iblis. Kenapa? Karena engkau suatu batu sandungan bagiku. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau melihat dari pandangan manusia. Engkau hanya memikirkan baik-baiknya yang di bumi. Tetapi Allah memikirkan suatu rancangan yang indah dan luar biasa. Dan saya menderita. Engkau hanya memikirkan yang hidup di sini. Allah memikirkan hidup yang kekal. Engkau hanya memperhatikan kerajaan di bumi. Aku memperhatikan kerajaan yang di surga dan yang kekal. Engkau hanya mau semuanya baik di sini. Ada damai, ada tenang. Tetapi aku tidak. Aku datang bukan mendapat damai. Aku datang untuk menderita. Aku datang untuk menggenapi nubuatan tentang aku. Aku datang untuk memberikan hidup kepada manusia. Dan aku harus menderita dan mati di atas kayu salib. Bukan negatif, tetapi kehendak Allah. Ini juga bicarakan engkau hanya memikirkan kehendak manusia, tetapi aku memikirkan kehendak. Kalau menghendaki aku menderita, maka bukan soal positif atau negatif, tetapi soal kesetiaanku memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Saya mau umat Kristen menjadi dewasa konsep tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang pelajarannya. Enya iblis. Kalau saya sih tersinggung banget kali digituin. Saya udah pikirkan kebaikan Tuhan Yesus, ditegur Tuhan Yesus, dikatakan iblis lagi. Aduh. Siapa yang di sini suka dikatakan iblis? Dan Petrus nggak maksud jahat kan? Terus Tuhan jangan itu terjadi. Enya lu iblis. Ya ampun. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan, melainkan apa yang dipikirkan. Makanya kemudian Tuhan Yesus bicarakan hal ini. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lihat ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dengar, dia bilang murid-muridnya, barang siapa yang mau ngikut aku, bukan apa yang engkau mau lagi, tetapi apa yang Tuhan mau. Bukan dengan salib yang enteng, justru salib yang kau harus angkat. Amin saudara. Menyangkal diri kita. Saudara, kelihatannya menyangkal diri kita ini menjadi satu beban dan sesuatu kuk di atas kita. Tapi saya mau katakan, sewaktu kita menyangkal diri, justru kita memperoleh apa? Kemerdekaan yang sebesar-besarnya. Dengarkan. Betul atau enggak? Menyangkal diri bukan membelenggu. Sebaliknya, menyangkal diri justru memberi kebebasan di atas jiwa kita. Waktu Tuhan Yesus menyangkal dan memberi hidupnya, kuasa kebangkitan nyata di atas. Amin. Yang kalian ntar pulang, aduh, gue dari gereja ini nih harus ambil salib nih, berat banget. Salib angkuk yang Tuhan berikan ringan, haleluya, katakan ringan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Nggak berat. Katakan nggak berat. Kalau berat dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Kalau kita hidup sesuai dengan, saya nggak merasa saya pikul salib, enggak. Meskipun saya pikul, tapi nggak rasa berat. Kalau kita terus mau mengikuti Tuhan, nggak berat. Lihat saudara, saya mau beri contoh satu lagi supaya saudara mengerti. Di dalam Paulus, Kisah Para Rasul, pasal 21. Paulus di Tirus dan Kaisaria. Saudara, saya mau lihat saudara ini luar biasa.
Saya selalu lihat firman Tuhan ini dahsyat. Dikatakan Paulus pergi ke Kaisaria. Kemudian di ayat 10, setelah berapa hari kami tinggal di situ, di penginjil Filipus, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dia nabi. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Dia ambil bannya Paulus. Kemudian apa yang terjadi? Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, kaki dan tangan. Jadi Paulus Agabus ini adalah seorang nabi yang bereaksi, action prophet. Dia ambil bannya, dia mengikat dirinya sendiri, kemudian dia bernubuat. Dikatakan demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Negatif atau positif? Negatif banget. Tapi benar atau salah? Nubuatannya benar atau salah? Benar. Kita lihat, benar waktu Paulus ke Yerusalem, dia memang dianiaya, diikat benar sesuai dengan nubuatan ini. Tapi lihat apa yang terjadi. Mendengar itu ayat 12, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Sedih, aduh jangan. Tolong, Maiku, jangan pergilah, tolonglah Paulus, kami mengasihimu. Jangan menderitalah. Sama kan? Sama nggak itu sama Yesus? Cuman Paulus lebih ada tag, nggak bilang lah you iblis. Penatua Kaisaria bisa marah kali, enak aja lu panggil gua iblis ya. Tapi Paulus tahu mereka hanya berdasarkan emosi. Nubuatan ini disalah interpretasikan. Paulus akan dianiaya di Yerusalem, tidak berarti Paulus akan menyangkal panggilan untuk dianiaya di Yerusalem. Apa Paulus katakan? Mereka sampai nangis-nangis loh saudara loh. Nangis-nangis. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Negatif nggak? Negatif lagi. Ampun, Paulus lu ngomongnya negatif melulu. Di gereja ini nggak terima negatif. Jangan khotbah di sini negatif. Negatif atau positif? Saya tanya, negatif atau positif? Tetapi puji Tuhan, Paulus tahu panggilannya. Paulus bilang, you jangan hancurkan hati. You mestinya bersemangat mendorong saya dong. Pergi ke Yerusalem. Diikat untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang Paulus. Bukan yang cengeng-cengan. Tuhan janganlah Paulus. Sayang-sayang. Mailah. Ayo. Puyau cila, jangan pergilah. Jangan pergi Paulus. Dia prajurit. Coba saudara yang mau pergi perang ke Afghanistan diginin. Aduh, jangan pergi ya. Waduh. Bisa ditempelin kali itu. Gua mau perang, lu bukan kasih gua semangat, lu jadi jatuh hati gua ya. Saudara Mela, laukong, jangan pergilah. Saudara saya mau dengar. Saya mau nyatakan satu hal. Kehendak Tuhan lebih penting dari segala positif ini. Bukan soal positif negatif, tetapi yang lebih penting adalah kehendak Tuhan. Manusia selalu menilai dari luarnya. Manusia selalu melihat kebaikan secara fisik, tetapi Allah mempunyai rencana yang lebih dalam, lebih dahsyat, yang menyangkut hal-hal yang untuk kita. Amin saudara. Kalau kita harus menderita karena nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan, kenapa kita tidak? Watchman Nee waktu saat dia tahu penganiayaan tiba di Cina, di Tiongkok dia layani. Dia tahu dia pasti akan dijemput, diikat oleh komunis pada saat itu. Banyak tawaran. Brother Nee, tinggalkan Tiongkok, tinggalkan Cina. Taiwan masih bisa. Hong Kong masih bisa. Watchman ini katakan, aku tinggal di sana. Malam-malam dia diangkat di penjara 20 tahun. Sudah. Senegatif positif. Selama dia di penjara 20 tahun, pelajarannya saudara, dampak dari penganiayaan semua tersebar di Eropa, di Asia. Bukunya Watchman Nee, bahasa Inggris Chinese. Sampai sekarang
mendatangkan dampak di jemaat kecil. Saudara, suatu pelayanan, saya sering berdoa saudara, saya bukan hanya mau dampak semasa hidup saudara, itu masih gampang. Kenapa ada orang-orang yang pelayanannya itu dampaknya masih besar setelah mereka meninggal? Karena mereka hidup di dalam roh dan mau menyangkal dirinya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Very powerful. Keempat, Petrus berjalan di atas air. Saudara, peristiwa ini kita melihat bahwa Petrus itu sangat, sudah dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya siapa yang jalan di atas air? Petrus. Dia tuh orangnya entusias, selalu tuh seperti anak kecil, mau. Satu malam Tuhan Yesus jalan di atas air. Semua pada takut, setan katanya. Setan jalan di atas air, ketakutan. Tuhan katakan, tenang, gua setan lagi. Petrus langsung nyeletuk, Tuhan, seandainya engkau suruh saya jalan ke sana. Tuhan bilang, datang. Wah, dia langsung loncat dari laut. Wah, jalan di atas air, luar biasa. Cuman sudah dari 12 murid, cuman dia yang jalan di atas air loh saudara. Jalan. Tapi tiba-tiba angin deras. Dia mulai, matanya pertama melihat Tuhan Yesus, dia lihat tuh angin tuh, tenggelam. Dan Tuhan Yesus tegur dia, mana imanmu? Baru jalan 2 langkah tenggelam. Saudara, waktu menghadapi tantangan, jalan di atas air ada jalan di atas iman. Amin. Bukan 2 langkah. Ada orang udah jalan 2 langkah udah bangkan. Tuhan, lihat tuh gue udah beriman 2 langkah. Tenggelam lagi. Ya baru 2 langkah mau disosokin ya kan. Baru 2 langkah. Tuhan, lihat gue jalan di atas. Tuhan mau kita jalan sepanjang hidup kita di atas air. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ntar kita jalan di atas kolam ya. Kolamnya besar, kita latihan siapa yang akan tenggelam. Kelima saudara. Keempat itu apa artinya? Entusias. Kita harus jaga terus entusias di dalam Tuhan. Amin. Kita jangan tuh bosan akan mukjizat Tuhan. Kita jangan tuh ya mukjizat sama lagi. Ya hadirat Tuhan gitu aja saudara. Kita harus terus jaga api itu. Amin. Sukacita. Mukjizat terjadi, kita sukacita. Amin saudara. Catherine Kuhlman yang melihat mukjizat tuh setiap pertemuan, setiap KKR, setiap kali dia mendengar mukjizat, dia selalu kata, oh my God, look at that. Gak pernah tuh entusiasnya tuh kurang turun, gak pernah. Meskipun disembuhkan dengan hal yang kecil, dia bilang, lihat Tuhan kita luar biasa. Kita nih ada berapa kali udah langsung hadirat, udah mukjizat langsung, ya sama. Mati api kita. Amin. Mau jaga api-api itu, jaga entusias kita. Kelima, ini adalah saat yang paling menyedihkan saudara, di mana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Di Markus pasal 14. Ini titik mungkin paling rendahnya di dalam kehidupan Petrus, di mana dia sebenarnya mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya percaya dia tidak ada munafiknya, dia benar-benar mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati, sama seperti kita semua di sini. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus, tetapi mungkin kadang tidak ada kekuatan yang dari Tuhan, sehingga dikatakan sudah mereka, ayat 26 ya, 14 Markus ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sekali lagi, nubuatannya nggak positif nih Tuhan Yesus nih. Iman dibilang goncang lagi. Yang bener aja. Dikatakan apa? Imanmu akan tergoncang. Kenapa? Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Bahkan Tuhan Yesus pakai firman mengatakan, engkau akan menjauhkan, lari daripadaku. Terus apa yang Petrus katakan? Apa yang Petrus katakan? Ayat 28. Akan tetapi aku bangkit, ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, gua enggak. Cia, dengarnya enak. Mereka goncang, Tuhan, gua mah setia nggak kayak mereka. Gua Petrus, gua nggak kayak mereka loh Tuhan. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan Yesus katakan, Petrus, gua kasih tahu lo,
Malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nubuatannya negatif lagi. Sebelum ayam berkokok 2 kali, lu menyangkal gue 3 kali. Bener gak? Bener. Bukan menyangkal lagi, bersumpah-sumpah nggak kenal Tuhan Yesus. 3 kali dia bukan saja menyangkal, bahkan dia sumpah, gue nggak kenal nih orang. Bersumpah-sumpah. Kita lihat ya saudara. Ayat 67, melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tapi ia menyangkalnya berkata, aku tidak tahu, tidak mengerti apa yang kau maksud. Herannya, satu pihak baru saja katakan aku tidak mati juga mau. Tapi dia bilang, gua nggak tahu apa yang lu ngomong. Kemudian ayat 70, lihat, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Ampuni. 3 kali sewaktu dia menyangkal, Yesus melihat dia. Dia menangis. Saudara, seringkali dalam keadaan ketekanan kita mungkin gak menyangkal Tuhan Yesus secara mulut kita, tapi kita menyangkal Tuhan dengan tindakan kita. Di bawah tekanan kita kompromi, mungkin gak menyangkal, tetapi kita secara gak langsung tidak atau melukai Roh Kudus. Dan terakhir saudara, saya mau sampaikan pemulihan Petrus yang paling indah di cerita ini. Haleluya. Yohanes 21. Ini yang paling indah. Sewaktu saya baca, saya nangis saudara. Saya bilang, Tuhan, inilah kasih-Mu yang besar. Yohanes 1, Yesus menampak diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Setelah Tuhan Yesus meninggal dan bangkit, dan kemudian Petrus dan murid-murid dan teman-temannya pasti merasa down. Mereka lihat Tuhan Yesus tidak lagi bersama mereka, dan mereka pun tidak lagi ada gairah untuk melayani. Dengar baik-baik. Mereka tidak baik gairah, apalagi Petrus, karena merasa tidak layak melayani Tuhan. Karena dia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Di hatinya luka, sudah tertuduh, merasa tidak layak. Aku ini gagal Tuhan. Sudahlah, aku mancing ikan aja. Dengar, Tuhan Yesus baik, amin. Kasihnya kekal, amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia datang munculkan dirinya kepada Petrus yang sedang mencari ikan. Hari itu nggak ada ikan lagi. Skenario yang sama. Tuhan Yesus muncul pada saat yang tepat, di mana Petrus, seperti tadi kita bicarakan, pertama ketemu Tuhan Yesus nggak dapat ikan. Sekarang dia nggak dapat ikan, Tuhan muncul lagi. Tapi mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Dia bilang, tebarkan, hai jala di sebelah kanan. Hal yang sama terjadi lagi. Murid-murid tidak dapat angkat jala karena ikan begitu banyak. Mulai murid yang lain katakan, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menegur Petrus. Petrus, lu 3 kali nyangkal gua ya, lu nggak kurang ajar juga lu ya. Tuhan Yesus katakan, mau makan apa? Waduh, Tuhan yang barbecue, ampun ya. Tuhan yang masak, beri makanan. Saudara, kemudian apa dikatakan? Petrus, Simon Barjono. Lihat ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Begitu, saya kalau melihat kasih Tuhan tuh sangat terharu. Dia panggil, hai anak-anak, ada lauk pauk? Dia tahu mereka nggak ada. Kemudian dia kata, jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kemudian hal yang terjadi yang sama. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 153 ekor banyaknya. Kata Yesus, katakan, mari kita sarapan. Lalu ada hal-hal yang sulit dibicarakan, makan dulu, ciak dulu, ciak. Kalau udah ciak tuh ngomong-ngomong, gampang ngomongnya. Makan kita ciak dulu. Minum kopi, kita minum. Udah siapa dikatakan? Yesus maju ke depan, ayat 13, mengambil roti, memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Kemudian apa Yesus kata?
ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Bukan mereka ini. Artinya Petrus, benar nggak sih kamu mengasihi aku lebih dari ikan? Tuhan Yesus pakai agape. Apakah engkau agapeku lebih dari ini? Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Yang lucunya mengasihi ini, dia pakai filio, dia nggak pakai agape. Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu secara saudara, belum sampai agape. Aku tidak mampu lagi. Petrus pada saat ini udah hancur, saudara. Dia tidak lagi berani ngomong gede, nggak berani. Dia bilang, Tuhan, aku gagal. Aku nggak berani ngomong dah, aku agape. Aku hanya berkata, aku mengasihi secara saudara. Terus Tuhan katakan, gembalakan domba-domba. Kalau engkau mengasihiku, melayani, gembalakan domba-domba. Kemudian berikutnya ditanyakan lagi Tuhan Yesus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gila ya Tuhan Yesus memang nih. Tuhan Yesus lakukan hal 3 kali menanyakan kasih karena Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan harus memulihkan jiwanya, hatinya dengan menanyakan 3 kali. Dan mau Petrus mengakuinya. Dan Petrus katakan benar. Tetap Petrus katakan, aku hanya bisa mengasihimu secara saudara, belum sampai agape. Ketiga kali Yesus kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Nah, di sini ada permainan. Sekarang Tuhan Yesus tanya dia, apakah engkau mengasihiku? Oke lah, nggak usah agape, secara filio. Tuhan Yesus mau turunkan. Petrus, kau nggak kasih aku dengan agape, tapi apakah filio? Di sini Petrus nangis. Karena untuk ketiga kalinya Yesus berkata, apakah engkau mengasihiku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihiku. Aku sekarang jujur, aku cintamu Tuhan, tetapi aku gagal berkali-kali. Dengan hancur hati, dan Petrus dipulihkan. Amin. Jadi apa yang Tuhan mau? Petrus dari mulainya mengenal Tuhan, bersuka cita, mendapat pewahyuan, kemudian memiliki konsep yang salah dan Tuhan ajarkan dia jalan di atas air, menyangkal Tuhan, kemudian Tuhan pulihkan dia. Suatu cerita yang indah antara Petrus dan Tuhan Yesus yang terjadi dalam diri kita.